Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kita ulas salah satu film terbaik India. Judulnya Halija, dibintangi Mahesh Babu yang selalu mempesona. Tidak lupa mimin sapa para penonton setia, diantaranya Kade Ayu di Bali, Tito Rio Francisco di Timor Leste, Adam Alsami di Tugu Mangkupalas, Heru di Bekasi, Edo Sivers di Tangerang, Denny Ardiansa di Medan, Kaila di Makassar, Bayu di Ponorogo, Yusuf Duri di Riau, PB di Tia Putri di Blitar, Yadit di Lombok, Bunda Salman di Banjarmasin, Ariel Saputra di Bone, dan semuanya dimanapun berada. Desa Pali yang berada di negara bagian Andhra Pradesh sedang dilanda wabah misterius. Dalam sebulan, puluhan orang meregang nyawa. Penduduk desa ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Pendeta setempat berusaha mencari petunjuk menggunakan ilmu tantra. Petunjuk yang didapatkan, seorang pemberani akan datang ke desa menjadi juru selamat. Pendeta memerintahkan asistennya Sida untuk menemukan juru selamat itu di wilayah utara. Sida diberitahu tentang ciri-ciri penyelamat mereka. Orang itu pasti akan muncul sendiri di hadapan Sida. Dengan penuh keyakinan, Sida pergi mencari sang juru selamat. Sida memiliki waktu 48 hari untuk membawanya ke desa. Sida terus mencari tanpa lelah hingga ke padang pasir negara bagian Rajasthan. Sementara di kota Hyderabad, ada seorang sopir taksi bernama Sitarama Raju yang diperankan Mahesh Babu. Raju tipikal pemuda periang tapi sumbu pendek. Dia cepat naik darah dan ringan tangan memukul siapapun yang mengusiknya. Pada saat mengantar penumpang ke sebuah kampus, Raju bertemu seorang gadis cantik bernama Subhasini yang diperankan Anushka Shetty. Subhasini alias Subu memang cantik, tapi kehadirannya menjadi pembawa sial. Buktinya taksi Raju rusak karena tertindih mobil Subu. Parahnya, Subu tidak mau bertanggung jawab. Dia kabur melarikan diri dengan ucapan, "I'm sorry." I'm sorry. Amma Blue. Hey! Bos Raju selaku pemilik taksi marah. Untungnya Raju secara tidak sengaja bertemu lagi dengan Subu di sebuah tempat parkir. Raju memaksa Subu ganti rugi sebesar Rp10.000. Subu memberikan uang yang diminta agar masalah tidak panjang. Saat kejadian kemarin, Subu tidak membawa uang sehingga kabur. Subu kemudian pergi setelah masalah dengan Raju beres. Tapi Subu kembali menyenggol kaca spion taksi Raju. Subu merasa sangat bersalah. Dia berjanji akan membayar ganti rugi besok karena uang tunai di tangannya sudah habis. Pertemuan ketiga diatur di sebuah kafe. Subu sudah membawa uang ganti rugi. Kecerobohan Subu lagi-lagi menimbulkan masalah baru. Dia memasukkan banyak gula ke kopi, padahal yang dimasukkan adalah garam. Sialnya, Raju langsung meneguk kopi itu. Raju jadi sakit perut. Berkali-kali dia BAB sampai tubuhnya lemas. Raju terpaksa dibawa ke rumah sakit. I'm really very sorry. Subu datang menjenguk Raju sambil membawakan bibit pohon kesayangannya sebagai ungkapan permintaan maaf. Tapi Subu benar-benar pembawa sial. Tanpa sengaja dia membuat infus di tangan Raju terlepas. Raju jadi kesal, bibit pohon pemberian Subu dihancurkan. Subu tidak terima tindakan Raju, apalagi bibit pohonnya diinjak-injak. Subu lepas kontrol dan 2 kali memukul kepala Raju hingga pingsan. Raju bisa beraktivitas normal kembali menjadi sopir taksi setelah beberapa hari. Dia mendapat 2 penumpang laki-laki, sedangkan 1 wanita tidak ikut pergi. Rupanya penumpang Raju adalah seorang ahli geologi bernama Dr. Paranji dan asistennya Dilawar Singh. Mereka diantar ke gedung survei geologi India yang sedang direnovasi.
Dompet Dokter Paranji tertinggal di dalam taksi. Raju menyusul masuk ke gedung untuk mengembalikan dompet. Hal yang tidak diduga, Raju melihat Paranji ditembak mati. Asisten Paranji, Dilawar, juga diserang sekelompok orang bersenjata. Dilawar terkena tembakan hingga jatuh meninggal ke mobil Raju. Sungguh sial nasib Raju. Kerusakan taksi membuatnya harus ganti rugi Rp100.000 atau sekitar 18 juta rupiah. Gaji Raju akan dipotong setiap bulannya. Bos Raju menawarkan solusi lain. Raju bisa mendapatkan uang untuk ganti rugi dari asuransi Dilawar Singh. Dilawar berasal dari Rajasthan. Dia dapat asuransi Rp500.000. Kamu serahkan cek itu kepada keluarganya dan minta saja bagianmu, ucap bos Raju. Tidak ada pilihan lain bagi Raju kecuali pergi mengantar cek ke Rajasthan. Kakeknya di rumah memarahi Raju. Maklum, Raju hanya tinggal bersama sang kakek setelah kedua orang tuanya meninggal. Dengan terpaksa, Raju berangkat mencari rumah Dilawar Singh. Kondisi Rajasthan yang penuh padang pasir sangat panas. Untuk sekedar bisa minum, Raju harus mencuri air milik penduduk setempat. Raju rela bertarung melawan banyak orang hanya demi bisa minum. Beruntung bagi Raju, dia berhasil kabur setelah mengambil air. Raju juga bertemu seorang direktur acara televisi asal Hyderabad, Babji, yang akan membuat video dokumenter tentang Rajasthan. Mereka bisa cepat akrab karena sesama orang Telugu. Sementara Subbu sedang sibuk bersama keluarganya. Ternyata Subbu adalah putri pengusaha sukses bernama Durga Prasad. Subbu dijodohkan dengan seorang pria bernama Bobby yang merupakan putra konglomerat GK. Bobby mengajak Subbu pergi jalan-jalan. Sebagai pasangan dari keluarga kaya raya, jalan-jalan mereka menggunakan helikopter. Subbu dibawa ke sebuah tempat yang begitu indah di padang pasir negara bagian Rajasthan. Bobby menerima telepon dari seseorang. Tanpa sadar, Bobby menjatuhkan alat kontrasepsi di kantong celananya. Subbu jadi ketakutan mengetahui Bobby memiliki rencana jahat. Demi menjaga kehormatannya, Subbu memilih kabur melarikan diri. Kaburnya Subbu membuat ayah Bobby, GK, marah besar. GK tidak ingin perjodohan gagal karena kecerobohan Bobby. Perjodohan itu terkait dengan kesepakatan bisnis yang nilainya sangat besar. Subbu sendiri terus melangkahkan kaki mencari jalan pulang. Subbu sangat gembira saat melihat Raju dan Babji. Kehadiran Subbu sempat membuat Raju seperti tidak percaya, tapi Subbu benar-benar ada di hadapannya. Untung saya melihatmu. Tolong bawa saya pulang. Saya kabur dari orang yang membawa saya ke sini, ujar Subbu. Raju sama sekali tidak mengharapkan bertemu lagi dengan Subbu. Raju khawatir hidupnya akan sial. Tapi Babji merasa kasihan sehingga mau mengajak Subbu bersama mereka. Babji berjanji akan membantu Subbu bisa pulang. Subbu benar-benar gadis membawa sial. Belum apa-apa, Subbu membuat Raju terjatuh. Bukan hanya Raju, Babji juga berkali-kali kena sial akibat ulah Subbu yang tidak disengaja. Bhaiya? Dalam perjalanan, mereka melihat bus milik seorang pecinta tanaman bernama Tom Cruise. Mereka akan numpang di bus itu, tapi kesialan Subbu membuat semuanya berantakan. Thank you. Cun Bhaiya? Parahnya lagi, semua onderdil mobil dicuri oleh masyarakat setempat. Kini mereka berempat terjebak tanpa kendaraan. Raju mengajak yang lain untuk pergi ke desa Girwala mencari rumah Dilawar Singh. Setelah urusan di sana selesai, mereka bisa pulang bersama. Kedatangan Raju diterima oleh ayah Dilawar. Keluarga Dilawar mengaku hidup dalam kubangan kemiskinan. Untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Ayah Dilawar sangat berterima kasih kepada Raju yang rela datang jauh-jauh membawakan cek asuransi. Teman-teman Dilawar saja tidak ada yang mau peduli. Penderitaan keluarga Dilawar membuat Raju malu meminta bagiannya.
Raju menyerahkan sepenuhnya cek itu tanpa minta imbalan apapun. Kebaikan hati Raju mulai membuat Subu kagum. Keesokan harinya, Raju akan kembali ke Hyderabad. Rekan kerja Babji sudah datang menjemput dengan mobil. Tapi Babji tidak mau mengajak Subu yang selalu membawa sial. Raju dan Subu ditinggal begitu saja. Mereka terpaksa jalan kaki mencari bus. Menjelang maghrib, bus umum ada melintas. Tapi hal yang mengejutkan terjadi. Seseorang menikam Raju dari belakang hingga pingsan. Subu berteriak meminta bantuan tanpa ada yang mendengarkan. Setelah hari semakin gelap, anak buah GK yang dipimpin Gopardan datang. Rupanya Gopardan adalah orang yang menikam Raju atas perintah GK. Subu juga ditampar agar mudah dibawa pulang. Sedangkan tubuh Raju dibuang ke lubang untuk dikubur hidup-hidup. Hebatnya Raju yang sudah tidak berdaya masih bisa bangkit melawan kematian. Raju sangat marah karena ada yang berani menikamnya dari belakang. Hal penting yang terlebih dahulu dilakukan, Raju harus mengeluarkan potongan pisau di punggungnya. Raju rela menabrakkan diri ke mobil agar pisau itu terpental keluar. Gopardan dan anak buahnya dibuat kaget. "Siapa yang menikam saya? Katakan, saya hanya akan membunuhnya," ujar Raju. Para preman itu tidak ada yang mengaku. Raju terpaksa menghajar mereka semua. Sembari menahan rasa sakit akibat tusukan, Raju terus memukul dan menendang lawan-lawannya. Orang yang paling disiksa adalah Gopardan selaku pimpinan geng. Gopardan tidak berdaya menghadapi kemurkaan Raju. Gopardan memilih kabur melarikan diri. Raju berteriak karena gagal menghentikan Gopardan. Teriakan Raju terdengar sampai ke telinga Sida. Tidak sia-sia, Sida telah mencari penyelamat desa lebih dari sebulan. Sida sangat bahagia orang yang dinubuatkan muncul di hadapannya. Kemunculan Raju disambut hujan seperti kata pendeta. Puncaknya, api muncul dari pohon karena terkena sambaran petir. Semua tanda-tanda itu membuat Sida yakin bahwa pemuda yang terluka di hadapannya adalah sang penyelamat. Sida langsung bersimpuh memohon pertolongan. "Tuan, tolong selamatkan kami," ujar Sida. Raju tidak mengerti dengan ucapan Sida. Tapi Raju meminta agar diselamatkan terlebih dahulu. Raju pun jatuh pingsan setelah tidak kuat menahan sakit akibat tusukan pisau. Sida bersama Subu membawa Raju ke desa Pali, Andhra Pradesh. Mereka menggunakan mobil anak buah GK yang ditinggalkan. Kembalinya Sida disambut sukacita penduduk desa. Luka Raju diobati oleh pendeta setempat. Keesokan harinya, Raju terbangun sadarkan diri. Raju kaget saat melangkah keluar. Penduduk desa bersujud kepadanya seperti melihat Tuhan. Raju menanyakan kepada Subu alasan para penduduk begitu menghormatinya. Subu tertawa geli dengan pertanyaan itu. "Semua orang di desa ini menganggap kamu adalah Tuhan," terang Subu. Raju semakin dibuat tidak mengerti. Dirinya yang hanya seorang sopir taksi tidak memiliki kelebihan apapun. Raju menemui pendeta dan penduduk desa untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi. Pendeta tetap yakin bahwa Raju adalah Tuhan, tapi Raju berusaha meyakinkan bahwa anggapan mereka keliru. "Jika saya Tuhan, apapun yang saya katakan akan terjadi. Misalnya, bisakah bunga-bunga di pohon ini jatuh ke kita?" ujar Raju. Sungguh sebuah kebetulan yang ajaib. Bunga-bunga di pohon itu menghujani tubuh Raju. Tentu saja Raju kaget. Bahkan ketika Raju ingin ada air mengalir dari kakinya, air itu benar-benar muncul. Raju dianggap pemuda ajaib meski air itu berasal dari seorang anak yang tidak sengaja menumpahkannya. Para penduduk desa juga semakin yakin bahwa Raju adalah Tuhan. Raju jadi kesal melihat kebodohan pendeta dan para penduduk desa. Kondisi masyarakat di sana memang memprihatinkan. Banyak orang mengalami sakit. Sebuah kamp medis dibangun oleh salah satu universitas kedokteran untuk mengobati masyarakat. Situasi di desa Pali dipantau oleh GK. Adanya kamp medis tidak disukai GK. Melalui petinggi kampus, GK meminta kamp medis itu ditutup tanpa alasan yang jelas. Pimpinan kamp medis, Dr. Sundaram, mematuhi perintah atasannya yang diketahui karena intervensi GK. Sundaram akan pergi dari Pali meski ada seorang anak yang sedang butuh pertolongan. Orang tua anak itu hanya bisa menangis, tapi bagi Sundaram, anak itu sudah meninggal.
Hal biasa jika penduduk desa Pali sakit dan meninggal. Raju marah besar mendengar kata-kata Sundaram yang tidak berperi kemanusiaan. Raju yang sejak tadi duduk tenang bangkit memukul Sundaram. Inilah sang penyelamat desa yang ditunggu-tunggu. Raju tidak membiarkan tim medis pergi. Bus yang ada di sana dibakar. Anak buah GK yang mengawasi juga dihajar. Rupanya cukup banyak para preman yang sudah disiapkan GK. Raju menghancurkan mereka semua. Sida yang melihat kehebatan Raju semakin bahagia memberikan semangat. Setelah mengalahkan para preman, Raju kembali menegaskan kepada penduduk desa bahwa dirinya bukan Tuhan. Jika saya Tuhan, anak ini akan tetap hidup, ucap Raju. Sekali lagi keajaiban terjadi. Anak itu terbangun. Semua penduduk semakin bersimpuh menyembah Raju seperti Tuhan. Raju sampai kebingungan dengan keajaiban itu. Subuh bicara empat mata dengan Raju tentang keajaiban yang dibuatnya. Tapi bagi Raju, tidak ada keajaiban sama sekali. Dengar, anak itu hanya pingsan. Dia terbangun sadarkan diri saat saya menyentuhnya, jelas Raju. Sejujurnya Raju sangat takut dianggap Tuhan. Untuk mengakhiri tahayul para penduduk desa, Raju mengajak Subuh kabur melarikan diri. Mereka naik truk untuk pulang ke Hyderabad. Berduaan di truk menumbuhkan benih cinta di hati Subuh dan Raju. Kepulangan Subuh disambut oleh ayahnya Durga Prasad dengan membawa banyak preman. Prasad memerintahkan untuk membunuh Raju. Kata-kata Prasad membuat Raju kaget. Begitu mudahnya Prasad ingin membunuh seseorang. Silahkan bawa saja putri Anda. Kenapa Anda malah membunuh saya? Ujar Raju. Durga Prasad tidak mau dibodohi. Anak buahnya tetap menyerang Raju. Tapi Prasad salah orang jika ingin melakukan kekerasan. Bagi Raju, preman hanya butiran debu. Semua lawannya dibuat tertunduk malu. Setelah mengalahkan semua preman, Raju kembali mempersilahkan Prasad membawa pulang Subuh dengan cara baik-baik. Raju juga pulang ke rumahnya. Raju diomeli sang kakek karena tidak pernah memberi kabar. Tanpa diduga, Sida menyusul Raju ke rumahnya. Cukup mudah bagi Sida melacak Raju dengan ilmu tantranya. Tapi Raju tidak mau kembali lagi ke desa Pali. Saya bukan Tuhan, saya hanya supir taksi. Yang saya tahu hanya memukul orang atau dipukul jika lawan lebih kuat, tegas Raju. Sida tidak mau pergi tanpa Raju. Kebetulan Raju juga bertemu lagi dengan Tom Cruise. Tom saja heran saat mengetahui Raju dianggap Tuhan. Setelah berpikir mendalam, akhirnya Raju bersedia membantu penduduk desa Pali. Raju akan membantu layaknya manusia biasa, bukan seperti Tuhan. Sida, saya akan membantumu. Saya melihat Tuhan dalam diri saya, ujar Raju. Langkah pertama, Raju harus mengetahui masalah sebenarnya yang menimpa desa Pali. Raju menculik Dr. Sundaram yang sempat membangun camp medis. Sundaram dibawa ke sebuah bangunan tua tidak berpenghuni untuk diinterogasi. Sundaram disiksa sehingga mau bicara jujur. Dia mengaku berhenti membuka camp medis di desa Pali karena perintah dekan kampus Venkat Pharma. Tanpa menunggu waktu, Raju bersama Sida dan Tom pergi menculik Venkat Pharma. Berdasarkan pengakuan Venkat, perintah menutup camp medis berasal dari pengusaha GK. Kebetulan GK juga anggota Dewan Kampus. Venkat tidak berani melawan perintah GK. Dekan sebelumnya dibunuh oleh anak buah GK, Gopardan, karena tidak mau patuh. Pekerjaan menculik orang bertambah satu lagi.
Raju pergi mencari Gopardan. Pada saat melihat Raju, Gopardan berusaha melarikan diri. Gopardan berlari sangat jauh hingga rel kereta api. Raju mengejar Gopardan sampai ngos-ngosan kehabisan tenaga. Bukan hanya Raju, Gopardan juga kelelahan hingga ambruk. Raju dengan mudah membawa Gopardan untuk diinterogasi. Sebelum bertanya, Raju menghajar Gopardan agar tidak berani berbohong. Gopardan pun mengungkap penyebab penduduk desa Pali banyak meninggal karena meminum air yang terkontaminasi pabrik milik GK. Pabrik itu merupakan kerjasama antara GK dan Ayah Subu. Saya hanya penjahat biasa, lebih jelasnya silahkan tanya kepada keluarga Ayah Subu, ucap Gopardan. Saat itu juga Raju pergi ke rumah Subu. Kedatangan Raju disambut baik oleh Subu. Untungnya Ayah Subu, Durga Prasad, sedang tidak ada di rumah. Salah satu orang kepercayaan Durga Prasad, Miriam, dipaksa bicara tentang kerjasama dengan GK. Miriam tidak memiliki pilihan lain kecuali menjawab semua pertanyaan Raju agar tidak dipukul. Menurut Miriam, GK memiliki pabrik di desa Pali, sedangkan Durga Prasad merupakan pengusaha tebu nomor 1. Kerjasama kedua pengusaha itu untuk memproduksi plastik. Kesepakatan kerjasama akan diperkuat dengan menjodohkan kedua anak mereka. Subu sedih mengetahui dirinya hanya dijadikan barang bisnis. Raju berusaha menenangkan gadis cantik itu. Sebenarnya Raju tidak yakin sepenuhnya dengan cerita Miriam. Tidak mungkin pabrik plastik itu yang membuat banyak penduduk Pali meninggal dalam waktu singkat. Pikiran Raju terhenti karena mobil mereka hampir saja akan menabrak seorang wanita yang menyeberang jalan sembarangan. Raju merasa tidak asing dengan wanita itu. Dialah yang mengantar ahli geologi sebelum ditembak mati beberapa waktu lalu. Raju mengejar wanita bernama Veda itu. Veda berusaha menghindar. Setelah Veda terpojok, Raju memintanya bicara jujur. Kamu tahu Dokter Paranji akan dibunuh, makanya kamu tidak ikut, ucap Raju. Veda mengakui dugaan Raju benar. Paranji memang dibunuh oleh GK demi mengamankan bisnis miliaran dolar. Veda juga bekerja untuk GK demi mendapatkan uang besar. Masalah sebenarnya bukan sekedar pabrik kantong plastik. Bisnis yang ada di desa Pali tidak hanya melibatkan GK, tapi ada 10 perusahaan besar. Banyak anggota parlemen dan menteri juga terlibat. Semua itu berawal dari desa Girwala, tempat asal di Lawarsing. Pada saat Dokter Paranji dan Veda mampir, ada mahkota patung yang sangat unik. Dilawar membantu untuk bisa diteliti. Setelah diteliti, diketahui mahkota itu terbuat dari iridium. Lokasi tanah yang mengandung iridium berada di desa Pali. Iridium sangat langka dan jauh lebih mahal dibandingkan emas. Iridium banyak digunakan dalam satelit, huli ledak nuklir, dan lain-lain. Dokter Paranji ingin melaporkan hasil penelitiannya kepada pemerintah untuk bisa membantu perekonomian negara. Tapi GK yang mendanai penelitian itu tidak setuju. GK tidak mungkin menyerahkan harta karun berharga kepada pemerintah. Sikap Dokter Paranji yang tetap ingin menyerahkan hasil penelitian kepada pemerintah membuat GK membunuhnya. GK juga memerintahkan Gopardan untuk membunuh Raju karena dianggap sebagai saksi mata. Gopardan diminta membunuh Raju di tempat jauh agar tidak menimbulkan perhatian. Karena itulah Gopardan bekerja sama dengan bos Raju untuk mengirim Raju pergi ke Rajasthan. Itulah alasan sebenarnya Raju ditikam oleh Gopardan untuk dibunuh. Pabrik plastik yang dibangun fungsinya hanya untuk membungkus iridium. GK juga harus membersihkan desa dari penduduk agar proses ekstraksi iridium berjalan lancar. Apabila GK melakukan evakuasi, pemerintah dan media akan mengetahuinya. GK kemudian menebar ketakutan di desa Pali. Sumber-sumber air diracuni agar banyak penduduk meninggal. Ketakutan itu diyakini akan membuat semua penduduk pergi meninggalkan desa. Kini Raju mengetahui masalah sebenarnya berkat informasi dari Veda. Tidak lupa Veda melaporkan kepada GK tentang Raju. GK marah karena Veda buka mulut. Veda dihukum dengan ditembak mati. Rest in peace. GK mengajak anak buahnya segera ke desa Pali. Para penduduk di sana harus secepatnya diberangus. GK tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia menyerang desa Pali tanpa ampun. Para penduduk disiksa. నాకీ మట్టి కావాలి ఆపడం నీ దేవుడు వల్ల అవుతుందా దీనికి ఇందున్న ఇరిడియం కావాలి 534. Raju datang bersama Sida di waktu yang tepat. Betapa marahnya Raju melihat kekejaman GK.
Parahnya, Geka juga menembak Shida. Shida sama sekali tidak sedih berada di ujung maut. Shida tersenyum bahagia karena nafas terakhirnya dalam pelukan Raju yang dianggap Tuhan. Kematian Shida membuat amarah Raju berada pada titik tertinggi. Raju tidak takut ditodong pistol. Dengan cepat, Raju bergerak memotong tangan Geka. Raju menghadapi puluhan anak buah Geka dengan gagah berani. Tak seorang pun dibiarkan hidup. Mereka pantas dihukum mati. Raju tampil sadis dan bengis. Geka ketakutan melihat buasnya seorang Raju. Geka berusaha melarikan diri, tapi Raju tidak membiarkan orang jahat itu pergi. Geka memohon-mohon agar diampuni. Masalahnya kesalahan Geka teramat besar. "Jika saya Tuhan, maka Anda harus mati," ucap Raju. Raju kemudian pergi meninggalkan Geka yang sudah tidak berdaya. Tapi sebuah benda tajam jatuh dari pohon menusuk Geka. Orang jahat itu meninggal. Raju telah berhasil membebaskan desa Pali dari kejahatan Geka. Para penduduk semakin yakin bahwa Raju adalah Tuhan. Berkat Raju, mereka akan bisa menjalani hidup dengan bahagia. Dan film pun selesai. Bye-bye.